Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi MI Muhammadiyah kelas 2 hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi Al-Quran Hadis, tema perilaku hormat kepada orang tua. Perilaku hormat kepada orang tua. Siapakah orang tua itu? Orang tua yaitu ibu dan ayah. Mengapa kita harus menghormati ibu? Karena ibu sudah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan, kemudian mendidik dan merawat kita. Dan kenapa kita harus hormat kepada ayah? Karena ayah sudah mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, kita tidak boleh berbuat buruk dan durhaka kepada keduanya. Allah memerintahkan kita agar kita selalu berbakti kepada orang tua. Berbakti itu apa? Berbakti adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbakti itu artinya hormat dan taat kepada orang tua. Berbakti disebut juga dengan birrul walidain, artinya berbakti kepada orang tua. Lawan katanya berbakti itu apa? Lawan kata dari berbakti itu adalah durhaka. Nah, durhaka kepada orang tua disebut juga uququl walidain. Kalau anak yang durhaka itu nanti sama Allah akan mendapatkan siksa dan akan masuk neraka. Sedangkan anak yang berbakti akan dicintai oleh Allah dan akan masuk ke surganya. Berikut ini adalah hadis hormat kepada orang tua. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidain. Artinya, ridho Allah ada pada ridho orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Nah, maksudnya apa sih? Ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua dan kedua orang tua ridho terhadap kita, maka Allah juga akan meridhoi sikap kita. Tetapi, misalkan jika kita berbuat buruk kepada orang tua sehingga membuat orang tua marah atau murka kepada kita, maka Allah juga akan murka terhadap sikap kita. Jadi kita harus meminta ridho kepada orang tua kita agar Allah juga memberikan ridho kepada kita. Sekarang, bagaimana adab kita sebagai anak terhadap orang tua? Yang pertama, berbicara dengan lemah lembut. Jadi kalau berbicara kepada orang tua harus dengan lemah lembut. Kemudian yang kedua, meminta izin ketika hendak pergi keluar rumah. Ketika kita hendak pergi keluar rumah, kita sebaiknya dan seharusnya harus meminta izin kepada orang tua terlebih dahulu. Jika orang tua mengizinkan, maka baru kita bisa keluar rumah. Ketiga, membantu pekerjaan orang tua. Jika orang tua sibuk dengan pekerjaannya, atau dengan misalkan mengurus rumah, atau misalkan membersihkan rumah, membenarkan lampu, jadi kita sebagai anak harus membantu pekerjaan mereka. Yang keempat, mendengarkan nasihat orang tua. Jika orang tua memberikan nasihat kepada kita, kita harus mendengarkan nasihat mereka. Dan yang terakhir, mendoakan kedua orang tua, baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Jadi kita sebagai anak harus mendoakan kedua orang tua kita, baik orang tua kita masih hidup maupun jika orang tua kita sudah meninggal. Kita harus tetap selalu mendoakan keduanya. Kapan kita bisa mendoakan kedua orang tua kita? Kapan saja bisa, dan ketika sholat juga bisa. Jadi kita bisa mendoakan kedua orang tua kita selesai sholat. Jadi setelah selesai sholat, jangan langsung merapikan alat-alat sholatnya atau jangan langsung berlari, bermain. Tapi hendaknya kita mendoakan kedua orang tua kita terlebih dahulu. Selanjutnya, keutamaan berbakti kepada orang tua.
Keutamaan birrul walidain atau keutamaan berbakti kepada orang tua antara lain, yang pertama, dipanjangkan umurnya dan dilimpahkan rezekinya. Jadi, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua menjadi salah satu sebab dipanjangkan umur kita dan dilimpahkan rezeki kita. Yang kedua, mendatangkan keberkahan hidup. Jadi, misalkan kita berbakti kepada orang tua, maka hidup kita akan berkah dan hidup kita akan bahagia. Yang ketiga, dikabulkan doa. Jadi sama Allah, misalkan kita selalu taat dan selalu berbakti kepada orang tua, insya Allah doa kita akan selalu dikabulkan oleh Allah. Dan yang keempat, dapat menghapuskan dosa. Banyak bukan keutamaannya, makanya oleh karena itu, mulai dari sekarang kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua dan kita jangan durhaka kepada mereka. Selanjutnya tugas. Silakan mengerjakan halaman 57 sampai halaman 59 bagian 1, 2, dan 3. Terima kasih. Cukup sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan lupa berdoa. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.